kita sudah berbicara mengenai metode energi, dimulai dari prinsip konservasi energi, kemudian di dalam ilmu mekanika diwujudkan bahwa kerja eksternal akan ditransformasi menjadi kerja internal dalam bentuk energi legangan. Kemudian sudah kita bahas aplikasinya untuk metode kerja virtual, dan dari metode kerja virtual kita sudah berikan contoh-contoh aplikasinya, bagaimana metode kerja virtual itu punya kelebihan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan selain dengan gaya luar, tetapi juga ada persoalan berkaitan dengan kesalahan fabrikasi dan juga ada perubahan temperatur. Nah, kita akan bergerak lebih maju kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama pada minggu lalu, persoalan yang kita selesaikan itu metode energi untuk defleksi itu contoh kasusnya masih diterapkan untuk struktur statis tertentu. Kalau adik-adik semuanya tercermati, contoh 0 berapa sampai 8 terakhir itu mestinya di 823 atau 24, itu semua contoh kasusnya adalah strukturnya statis tertentu. Nah, kapan kita akan bergerak untuk membicarakan struktur statis tak tentu, maka pertemuan sekarang ini kita akan membahas bagaimana dengan bekal metode energi kemarin, kita akan gunakan mulai untuk menyelesaikan analisis struktur dengan persoalan memang strukturnya statis tak tentu. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode gaya. Metode ini adalah metode yang menjadi dasar nanti kalau dua semester yang akan datang Anda ketemu saya lagi dengan kuliah analisis struktur metode matrik. Ini kebetulan saya di hari-hari yang sama itu mengajar kakak kelas Anda untuk metode matriks itu, materinya itu adalah metode kelanjutan dari metode gaya ini. Jadi kalau Anda miss di sini, nanti dua semester yang akan datang mestinya ketika kita berbicara analisis metode matrik akan ada kesulitan mungkin, sehingga ini harus harapannya bisa Anda cermati dengan baik. Nah, kita akan berbicara metode gaya untuk analisis struktur statis tak tentu. Sebenarnya prinsipnya nanti akan mirip dengan metode kemarin, terutama dengan metode virtual. Metode kerja virtual itu akan menjadi titik pijakan untuk kita menggunakan metode gaya. Jadi kalau dua pertemuan yang lalu Anda sudah sudah paham betul, tidak ada problem, maka metode gaya ini juga akan cukup mudah Anda pahami. Ini ya intermezzo sedikit, tetapi ya kita pernah punya problem persoalan yang kaitan dengan analisis struktur statis tak tentu yang jadi masalah. Ini hanggar pesawat di Bandara Hasanuddin yang akhirnya tidak terbangun seperti ini, gagal struktur, tetapi gagalnya itu masa konstruksi. Nah, ini mestinya tidak terjadi. Problemnya apa? Apakah persoalan tidak kompeten atau persoalannya tidak teliti gitu. Nah, ini yang mungkin harus menjadi perjalanan, tapi ya kalau saya nanti mau cerita mungkin nanti di akhir kuliah saja karena kita sudah cukup tertinggal. Tapi kalau Anda ingin cari tahu tentang gambar-gambar ini, silahkan googling dengan kasus hanggar pesawat di Bandara Hasanuddin runtuh pada saat konstruksi di tahun 2015. Ini Anda akan punya cerita di jejak digitalnya cukup banyak. Kita akan masuk tentang metode topik bahasan di sore hari ini. Bahasan kita akan bicara tentang metode gaya.
Tetapi saya akan berikan penjelasan dulu apa itu metode gaya, lalu kita akan bercerita tentang teorema Maxwell dan hukum Petty. Kemudian kita coba aplikasikan prinsip ini untuk struktur statis tak tentu. Bisa nanti untuk balok, rangka maupun frame. Beam, truss, ataupun frame. Nah, saya akan mengawali tentang definisi analisis struktur statis tak tentu. Bahwa untuk bisa kita lakukan analisis struktur statis tak tentu, harus kita penuhi 3 prinsip dasar, yaitu keseimbangan. Keseimbangan itu dinyatakan dengan persamaan gaya. Persamaan momen sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0, sigma gaya sama dengan 0. Atau yang sering dikenal dengan equilibrium equation. Yang pertama itu, lalu kita juga harus bisa memenuhi apa yang disebut dengan kesesuaian. Compatibility. Compatibility itu ya, kalau kita punya tumpuan jepit, maka untuk dinyatakan kompatibel itu harus terjadi deltanya sama dengan 0, tetanya sama dengan 0. Itu namanya kompatibel. Kemudian kalau kita punya hubungan fix, ya benda yang tadinya misalnya siku, ya dia harus tetap berperilaku siku. Nah, itu termasuk prinsip-prinsip yang disebut dengan compatibility atau kesesuaian. Lalu yang berikutnya adalah adanya hubungan gaya dan perpindahan sesuai dengan hukum mekanika. Ini biasanya dinyatakan dalam suatu kondisi constitutive relation. Kita akan berpijak pada hubungan tegangan-tegangan yang berada pada kondisi linear. Sehingga deformasi dan gaya itu harus punya interaksi, tetapi masih dibatasi dalam situasi hubungan linear itu. Nah, penjelasannya ada di paragraf-paragraf di bawahnya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan. Ini adalah sigma gaya dan sigma momen sama dengan 0. Yang kedua ini adalah bagian struktur kita harus tetap menyatu, tidak terlihat kerusakan, tidak overlap, tidak ada tekuan yang signifikan, tidak ada patahan. Maka tadi, kalau misalnya kita berbicara tumpuan jepit, ya dia harus berada pada kondisi tidak terlalu kerusakan gitu. Deltanya tetap sama dengan 0, tetanya sama dengan 0. Kalau itu tidak terjadi, maka berarti ada yang fail. Kalau ada yang fail, ya berarti sudah tidak kompatibel. Lalu yang ketiga, ini adalah sifat material tadi yang disebut, misalnya biasanya di dalam bahasan di kuliah S1 ini, kita berada pada batasan sifat material yang linear. Nah, ini 3 hal ini akan selalu kita pegang. Nanti ini akan kita ketemu lagi uraian sama pada kuliah analisis struktur matematik. Nah, kita masuk ke prinsip tentang apa itu metode gaya dan metode displacement. Ini ceritanya kalau menurut sejarah seorang engineer namanya Maxwell, tapi dia juga seorang matematikawan yang lahir pada 1864 ini. Dia menurunkan sebuah metode yang kemudian disebut dengan metode gaya, atau kadang-kadang disebut dengan juga metode fleksibilitas. Nah, prinsipnya ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, terutama di minggu pertama. Jadi apa yang disebut dengan metode gaya itu, urutannya yang pertama harus bisa diidentifikasi gaya-gaya redundan. Gaya-gaya redundan itu apa? Di kuliah minggu pertama, Anda sudah saya perkenalkan mengenai statis tak tentu di luar dan statis tak tentu di dalam. Kalau mungkin saya ingin challenge sajalah, biar agak hidup, saya ingin bertanya kepada
Mbak Akila Rea. Akila Rea ini Mbak atau Mas saya nggak tahu ya. Sementara kalau lihat namanya sih Mbak Akila atau Mas Akila, bisa mendengar saya? Iya, Pak. Oke, Mbak ya. Ya, Mbak Akila, saya ingin bertanya, masih ingat nggak tentang definisi struktur statis tak tentu di luar? Externally indeterminate structures. Masih? Sebentar, Pak. Oh, oke, sebentar. Itu yang jumlah reaksinya lebih dari jumlah persamaan statika, Pak. Oke, ya, jumlah reaksinya melebihi jumlah persamaan keseimbangan yang tersedia. Maka ini akan menjadi externally indeterminate structure atau struktur statis tak tentu di luar. Maka yang namanya redundan dalam hal ini adalah kelebihan reaksi. Oke, terima kasih Mbak Gila. Saya ingin challenge yang berikutnya, misalnya ini Mas Razan Aditya. Mendengar saya Mas Razan? Mas Razan, halo? Entah di mana. Mas Marcelinus Dwi, bisa mendengar saya? Halo? Marcelinus? Bisa, Pak. Oke. Mas Marcelinus, coba saya dibantu untuk struktur statis tak tentu di dalam. Struktur statis tak tentu di dalam itu definisinya bagaimana? Masih ingatkah? Bentar, Pak. Buka catatan dulu. Iya, Pak. Buka catatan dulu. Bentar, Pak. Harusnya nggak usah diingat. Harusnya sudah tahu di luar kepala ini. Saya coba Mas Pascal Yusda. Mas Pascal, bisa mendengar saya, Mas Pascal? Terdengar, Pak. Gimana, Mas Pascal? Saya juga lagi ini, Pak, buka-buka. Aduh, kacau ini. Saya harapannya itu materinya itu tidak dihafal, tapi dipahami di luar kepala itu. Gimana? Sudah ketemu belum? Ada yang mau voluntary? Mas Tovan Aji. Mendengar saya, Mas Tovan? Hadir, Pak. Gimana, Mas Tovan? Masih ingat nggak apa itu definisi statis tak tentu di dalam? Nah, terjadi regangan-tegangan, bukan ya, Pak? Ada dua klasifikasi struktur statis tak tentu, yaitu struktur statis tak tentu di dalam dan struktur statis tak tentu di luar. Tadi yang di luar sudah dijawab oleh temannya tadi, Mbak Ganis sampai tadi itu, di mana jumlah reaksinya lebih dari persamaan keseimbangan yang tersedia. Nah, kalau struktur statis tak tentu di dalam, problemnya di mana? Kenapa disebut struktur statis tak tentu di dalam? Mungkin terjadi regangan atau bending moment, Pak. Bukan. Ada yang ingin membantu? Membantu, Pak. Yuk, silakan, Mas Abdullah. Baik, Pak. Mungkin yang saya ingat itu kalau nggak salah ketika jumlah join dan juga misalkan dalam struktur truss ya, Pak, itu tidak menyamai rumus yang 2J sama dengan apa ya? 2 sama pokoknya yang sama dengan iya, Pak, lupa persamaannya, Pak. Cuma yang pokoknya kalau misalkan dia sama berarti dia statis tertentu, dan apabila dia tuh melebihi atau tidak sama berarti dia tidak statis tertentu.
Kali saya lupa rumusnya Pak. Ya. Kalau nggak salah 2J atau mungkin J sama dengan 2S dikurang R atau dikurang M, saya lupa Pak. Oke, ya kalau tidak tentu di dalam itu jumlah member dan jumlah join itu akan melebihi bersamaan tadi 2J sama dengan M plus R. M-nya adalah member, R-nya adalah reaksi. Jadi kelebihan batang itu yang membuat struktur kita menjadi statis tak tentu. Maka pada struktur statis tak tentu itu ada dua kemungkinan, kelebihan reaksi atau kelebihan batang. Nah, kelebihan inilah yang kemudian akan kita sebut dalam kondisinya sebagai redundan. Ya, jadi redundan itu bisa kelebihan gaya reaksi, berarti kelebihan reaksi itu kan gaya. Itu namanya kelebihan redundan karena kelebihan reaksi, tetapi redundan itu juga bisa terjadi karena batangnya yang kelebihan. Maka ketika di sini, menurut Maxwell, cara melakukan metode gaya itu Anda harus bisa mendefinisikan redundannya ada berapa. Nah, dalam hal redundan itu yang dimaksud redundan itu adalah bisa kelebihan reaksi, bisa kelebihan jumlah batang. Itu namanya redundan. Ya, tolong diperhatikan dan ini nanti akan ketemu lagi. Percayalah, kita akan ketemu lagi persoalan ini di kuliah metode matrik. Lalu kalau sudah bisa mengidentifikasi, kita akan selanjutnya melakukan pencocokan terkait dengan kompatibilitas strukturnya. Ini kita akan mengetahui boundary condition, tumpuannya apa, supportnya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya, kita akan menyatakan defleksi sebagai sebuah beban. Nah, ini definisinya agak sedikit sulit mungkin di logika, tetapi kita akan punya sebuah defleksi yang dinyatakan sebagai beban dengan menggunakan hubungan beban defleksi. Nah, ini nanti kita akan mencari persamaan-persamaan terkait dengan beban dan defleksi. Lalu, solusi akhirnya bagaimana? Penyelesaian persamaan resultan akan menghasilkan reaksi redundan, kemudian setelah itu baru kita running terakhir dengan persamaan keseimbangan. Jadi intinya, ini nomor satu, struktur kita masih struktur statis tak tentu. Bisa statis tak tentu di dalam atau statis tak tentu di luar. Nomor satu ini yang saya sorot dengan pointer. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui kompatibilitasnya dengan memahami sifat-sifat tumpuan. Lalu setelah itu, kita akan memahami perubahan defleksi ketika kita ingin mengubah struktur statis tak tentu menjadi struktur statis tertentu. Dan kita akan mendapatkan nilai redundan gayanya di sini berapa. Ini di langkah nomor 3. Nanti akan kita tunjukkan agar lebih mudah. Lalu yang terakhir, kita akan mendapatkan struktur statis tertentu. Sebenarnya di langkah keempat ini, kita sudah mendapatkan struktur statis tertentu. Tetapi di sini pada struktur statis tertentu ini, sudah muncul gaya reaksi, sudah muncul gaya real, ditambah dengan redundan yang sudah kita selesaikan berapa gayanya. Nah, ini adalah proses untuk metode gaya. Di sebelahnya ini adalah metode kekakuan atau metode displacement yang nanti caranya adalah kebalikan dari proses yang ini. Jadi kalau Anda sudah bisa menguasai yang force method, ya otomatis nanti Stevens method akan dipelajari. Cuma yang sisi kanan ini nanti akan dibahas lebih banyak di kuliah metode matriks. Ini selama prosesnya kita akan banyak menggunakan yang sebelah kiri. Karena kalau dua-duanya dibahas dalam satu semester akan waktunya tidak cukup. Sehingga ini nanti akan ketemu di matriks sedikit, yang banyak matriks nanti akan menggunakan yang kanan. Tapi di sini, di kuliah statis tak tentu, ini dominan akan membahas yang di metode gaya. Nah, kalau kita summary-kan apa perbedaan mendasar antara metode gaya dan metode displacement, kenapa disebut metode gaya? Karena unknowns-nya
parameter yang belum diketahui adalah gaya. Dalam hal ini adalah gaya redundan. Maka persamaan yang digunakan untuk mencari solusinya adalah persamaan kompatibilitas dan hubungan gaya dan perpindahan. Syaratnya untuk bisa merancang ini, kita perlu sebuah koefisien untuk mendapatkan unknown, yaitu apa yang disebut dengan koefisien fleksibilitas. Ini nanti satu-satu akan kita bahas. Di sisi lain, kalau kita berbicara metode displacement, maka unknowns-nya, parameter yang belum diketahui adalah displacement. Persamaan yang akan digunakan untuk mencari solusinya adalah persamaan keseimbangan dan hubungan gaya dan displacement. Ini bedanya di sini compatibility, di sini adalah keseimbangan. Maka kalau yang di sini koefisien yang nanti akan kita gunakan adalah koefisien stiffness atau kekakuan. Nah, mungkin masih sedikit abstrak penjelasnya. Nah, biasanya kalau dengan begini, ini biasanya akan lebih menyenangkan untuk diikuti. Tetapi sekali lagi, saya memang berharap adik-adik atau rekan-rekan ini memang mengembangkan logika mekanikanya. Jadi jangan gitu. Jadi jangan hafalannya. Kalau sudah punya pemahaman logika itu minimal secara prinsip akan mengerti, tidak harus selalu membuka catatan. Nah, kita akan melihat bagaimana aplikasi metode gaya dengan kasus balok dan kemudian degree of indeterminasi-nya adalah 1. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar mengenai menentukan kasus apakah strukturnya statis tertentu atau tak tentu. Lalu yang kedua, kalau memang strukturnya statis tak tentu, derajatnya berapa. Nah, ini kita ambil misalnya derajatnya 1. Nah, kita lihat kasus gambar yang di sebelah kanan. Kanan apa kiri? Kiri ya, kiri ya, kiri. Saya punya struktur statis tak tentu. Tumpuan A jepit, tumpuan B roll. Lalu ada beban P di titik C. Kemudian kalau kita punya kondisi seperti ini, saya ingin mengajak adik-adik semua, rekan-rekan semua bermain logika. Tidak usah bermain rumus-rumus dulu. Ada struktur A, B, balok, A-nya jepit, B-nya roll. Ada beban P. Maka secara logika, saya akan mendapatkan reaksi. R1 di A, vertikal ke atas, R2 vertikal ke atas, karena ini roll, lalu ada momen. Lalu ada mestinya reaksi horizontal. Tetapi karena reaksi horizontalnya sudah jelas 0, tidak usah digambar. Loh kok bisa Pak jelas 0? Lah ya nggak ada gaya horizontal toh? Kalau nggak ada gaya horizontal ya nggak mungkin ada reaksi horizontal. Kecuali beban P-nya ini miring. Nah, kalau beban P-nya ini miring, maka di sini akan ada, di jepit A akan ada 3. Ini yang disebut dengan logika. Karena P-nya ini hanya vertikal, maka tidak ada reaksi horizontal. 1 itu. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan logika bahwa struktur ini ketika menerima beban P, maka akan mengalami perubahan. Perubahannya dinyatakan atau ditunjukkan dengan garis merah putus-putus ini. Tidak ada alternatif yang lain, nggak ada, hanya 1. Di sini akan muncul momen negatif, karena apa? Siku ini tetap akan berperilaku siku. Maka kalau saya tambahkan untuk membantu Anda semua berlogika, maka di sini akan ada kelengkungan begini, di sini akan ada kelengkungan begini. Dari bentuk kelengkungan ini, Anda akan tahu ini seperti bibit cemberut, maka ini daerah ini akan menjadi bibit daerah kelengkungan negatif, ini akan menjadi daerah kelengkungan positif.
Dari logika sekarang sudah muncul, pasti akan muncul dua bidang momen. Tapi oke, itu nanti. Nah, situasi ini adalah struktur statis tak tentu, dan dengan satu derajat kebebasan, maka saya perlu mengubahnya menjadi struktur statis tertentu dengan menghilangkan satu redundan. Saya ambil R2 ini sebagai redundan. Maka saya hilangkan redundan itu sementara, sehingga kemudian apa yang terjadi? Ini bermain logika lagi. Kalau tadi bentuk deformasinya seperti ini, maka ketika role ini saya hilangkan, bentuk deformasinya menjadi seperti ini. Tetapi di sini ada satu hal yang tidak kompatibel, tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena struktur aslinya itu delta di sini 0, karena role deltanya 0. Kalau saya ambil role-nya, dia akan turun, maka deltanya tidak 0. Maka agar 0 bagaimana? Saya dorong ke atas. Dorongnya pakai apa? Pakai R2 mestinya. Tetapi mendapatkan R2-nya bagaimana? Saya perlu mendapatkan, saya berikan satu gaya satu satuan terlebih dahulu. Ini adalah mirip dengan yang kerja virtual kemarin. Maka kalau saya berikan gaya satu satuan di sini, saya akan mendapatkan lendutan atau defleksi yang disebabkan oleh beban satu satuan. Maka ini yang disebut dengan koefisien fleksibilitas. F22 koefisien fleksibilitas. Kalau kita lihat mundur tadi, saya perlu ini, koefisien fleksibilitas. Maka koefisien fleksibilitas itu apa? Koefisien fleksibilitas itu dinyatakan dalam persamaan ini wujudnya apa? Ini, F22 ini adalah koefisien fleksibilitas. Nah, jadi itu perjalanannya kira-kira seperti itu. Yang sebelah kiri ini adalah compatibility untuk displacement. Displacement itu adalah delta. Displacement itu artinya perpindahan linear. Ini yang disebut dengan delta. Kemudian yang sebelah kanan, kita akan menunjukkan bahwa kita akan menunjukkan bahwa yang namanya defleksi itu bukan hanya displacement, tetapi juga ada rotasi atau theta. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa parameter dari displacement itu, defleksi itu ada dua, yang satu adalah delta, yang satu adalah theta. Minggu lalu kita sudah berbicara M delta kecil dan M theta kecil. Itu artinya adalah parameter perubahan bentuk yang ditunjukkan dengan parameter perpindahan rotasi delta dan perpindahan rotasi theta. Nah, yang sebelah kanan ini adalah bagaimana kita akan menghitung compatibility dari theta. Persoalannya sama, kasusnya sama, cuma di dalam kasus ini dalam proses untuk mengubahnya menjadi struktur statis tertentu, sekarang jepit di A ini yang saya ubah dari awalnya jepit berubah menjadi sendi. Tadinya jepit roll, sekarang menjadi sendi roll. Apa yang tidak kompatibel? Awalnya di sini tetanya 0 di A, sekarang di sini tetanya menjadi tidak 0. Nah, agar menjadi sesuai dengan aslinya, sesuai itu kan namanya kompatibel loh. Maka caranya bagaimana? Saya putar balik dengan gaya satu satuan, nanti akan dikalikan dengan M1. Nah, ini adalah koefisien fleksibilitas rotasi. Yang F22 ini adalah koefisien fleksibilitas translasi. Yang ini alfa 11 adalah koefisien fleksibilitas rotasi. Nah, dari keduanya, saya bisa membangun persamaan kompatibilitas. Inilah yang disebut dengan persamaan kompatibilitas. Di sini ada delta 2, di nodal 2 ini.
itu adalah delta 2, nilainya sama dengan 0, karena memang di sini tidak ada pergerakan. Dan ini akan terdiri dari delta aksen 2 ditambahkan dengan koefisien fleksibilitas 22 dikalikan F2. Kalau ini semuanya diketahui, delta aksen 2-nya saya ketahui, F22-nya bisa saya hitung, delta 2-nya diketahui sama dengan 0, maka saya bisa mendapatkan R2. Itulah yang harus kita selesaikan. Ini yang di sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kanan, di sini theta harusnya 0. Tapi di sini tetanya diganti ketika berubah dari status tertentu menjadi tertentu, tetanya di sini tidak 0. Maka agar kompatibel ini harus saya berikan perlawanan diputar balik. Maka kalau kita sudah tahu tetanya di sini 0, itu adalah penjumlahan dari theta 1 aksen ditambah alfa 11 dikalikan M1. Sehingga nanti saya akan bisa mendapatkan M1-nya sebagai gaya redundan yang sudah diketahui. Lalu hasil akhirnya nanti bagaimana? Ya saya akan menghitung struktur ini. Ada P dan juga ada M1, tapi strukturnya sudah berubah menjadi struktur statis tertentu. Nah, ini ada F22, ada alfa 11. Membacanya bagaimana? Membacanya begini. Ini pelajaran dasar ketika nanti kita akan masuk ke komponen matriks, karena ini subscribe ini akan menentukan posisi di dalam matriks nantinya sama. Tetapi saya akan membantu F22 ini kalau kita bacakan dalam kalimat seperti apa. Kalau kita bacakan dalam kalimat, F22 itu adalah koefisien fleksibilitas. Tetapi koefisien fleksibilitas itu apa? F22 ini adalah displacement yang diukur atau yang terjadi di nodal 2 pada saat beban satu satuan itu juga diberikan di nodal 2. Maka disebut dengan F22. Sekali lagi, F22 ini adalah displacement yang diukur di nodal 2 pada saat beban satu satuan itu dikerjakan juga di nodal 2. Jadi koefisien fleksibilitas itu selalu nilai displacement. Cuma ini adalah displacement translasi. Yang sebelah kanan alfa 11 itu bagaimana? Alfa 11 ini adalah displacement rotasi di titik 1 pada saat beban rotasi satu satuan diberikan juga di titik 1. Nah, kalau begitu di sini bagaimana? Di ujung sini alfanya bagaimana? Kan di sini ada muncul alfa juga. Di sini alfanya berapa? Di sini nanti kalau terjadi di sini itu akan menjadi alfa 21. Kalau saya akan mengukur alfa di sini, yaitu apa? Displacement yang diukur di nodal 2 pada saat beban rotasi satu satuan diberikan di nodal 1. Nanti di sini itu akan ada alfa 21. Nah, itu nanti yang menjadi dasar bagaimana matriks tersusun sebenarnya, karena kita akan punya subscribe ini akan menentukan posisi baris dan kolom pada matriks. Pada kalau kita berbicara pada matriks fleksibilitas. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kompatibilitas translasi. Yang sebelah kanan ini adalah persamaan kompatibilitas rotasi. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Nanti hasil akhirnya langkah yang keempat tadi menurut metode gaya, saya akan menyelesaikan struktur ini seperti ini saja, tapi kemudian reaksinya sudah saya pasang di sini. Karena strukturnya sudah berubah menjadi struktur statis tertentu, yang kita mainkan apa? Yang kita mainkan logika, keseimbangan gaya, dan keseimbangan momen saja. Nah, itu dengan demikian maka prosesnya sekarang sudah kita selesaikan untuk analisis struktur statis tertentu. Ini aplikasinya pada balok. Kalau mungkin sebelum saya naik berikutnya, saya ingin minta konfirmasi dulu pada slide ini apakah
Ada kesulitan mencerna? Mas Zaidan masih bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Ngerti ya gambaran kompatibilitas yang harus dibangun itu. Intinya Anda harus bisa membangun persamaan ini dan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang tidak jelas? Oke, saya kira masih cukup sederhana. Lalu yang berikutnya, Pak, kalau persoalannya derajatnya meningkat, tidak hanya satu. Kalau derajatnya sekarang 2. Oke, saya punya balok, statis tak tentu, tumpuan di A, sendi, tumpuan di B rol, tumpuan di C rol, tumpuan di D rol. Kita bisa tahu bahwa kelebihannya 2. Saya bisa mengubah B dan C jadi redundan, atau saya bisa mengubah B dan D jadi redundan, atau saya bisa mengubah C dan D jadi redundan. Pilihannya banyak. Salah satunya silahkan dipilih, tidak ada masalah. Tetapi dalam prinsip engineering harus dilakukan bahwa carilah solusi yang paling sederhana. Maka kalau persoalannya ini seperti ini paling sederhana, ya saya ambil saja nodal B dan nodal C ini sebagai redundan. Maka kalau ini akan dijadikan redundan, prinsipnya ini harus role-nya saya hilangkan, akan saya ganti dengan gaya redundan yang harus saya hitung terlebih dahulu. Nah, ada satu yang hilang di sini. Apa yang hilang di sini adalah gambar perubahan bentuk. Saya akan coba menggunakan warna hijau. By logic, mari kita berlatih bersama ketika ada struktur A, B, C, D, ada beban P di antara AB, maka kita bisa menggambarkan kurva deformasinya. Kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini. Anda bisa ikuti garis hijau yang coba sedang saya susun. B harus kembali 0, BC tidak ada beban, maka dia akan kembali naik. C turun lagi begini, lurus, kemudian dia akan kembali ke 0. Bisa mengikuti logika saya kan? Bisa mengikuti. Bentuknya diikuti dengan garis warna hijau itu, kurang lebih seperti itu. Saya menggunakan alat pembantunya yang tidak begitu bagus. Tapi Anda bisa tahu, P akan membuat AB turun, tapi karena B dan C tidak ada beban, maka ini akan garis singgung rotasinya akan tetap sama. Kemudian C harus kembali ke 0, karena dia roll, maka di sini garis singgungnya juga harus sama. D juga harus kembali ke 0, maka di sini harus ada garis singgung di sana. Maka bentuknya ya satu-satunya yang terjadi harus seperti ini. Nah, tapi ketika kita ganti struktur yang di atas dengan membuat nodal B dan C ini menjadi redundan, berarti saya hilangkan, maka deformasinya sekarang mengikuti garis yang merah ini. Deformasinya berubah. Oh, berarti kan tidak kompatibel, tidak cocok gitu. Yang B harusnya tetap 0, sekarang tidak 0. Ada delta aksen 1. Di titik C atau di nodal 2, yang seharusnya di sini deltanya sama dengan 0, di sini muncul delta prime 2. Nah, ini berarti tidak kompatibel. Nah, untuk kompatibel bagaimana? Ya, saya harus dorong ke atas. Terus saya naikkan ke atas. Caranya bagaimana? Saya berikan satu satuan di sini. Yang ini nanti akan dikalikan dengan R1. Ini akan mendapatkan redundan di B.
Tetapi karena persoalannya ada dua, ya sekarang yang langkah kedua saya akan berikan ada di sini. Ini nanti akan dikalikan dengan R2 untuk membuat agar ini bisa kembali ke titik nol. Itu yang disebut proses compatibility. Compatible, sesuai dengan delta aslinya. Di sini delta 1, di nodal 1 ini 0, delta 2 0, tapi kalau ini tidak 0, ini tidak 0, ini tidak 0, berarti harus dibuat menjadi 0. Ini yang disebut dengan proses compatibility. Nah, prosesnya bagaimana? Ini yang kita sebut membuat displacement-nya menjadi beban. Ya, kalau ini ada delta prime 1 dan delta prime 2, caranya saya akan lawan dengan gaya ke atas, saya berikan gaya satu-satuan. Ini sebenarnya mengikuti kaidah yang minggu lalu sudah kita bahas tentang kerja virtual. Gaya satu-satuan ini kan sebenarnya virtual. Makanya saya beri. Karena ini sebenarnya hanya virtual. Kalau yang real kan hitam. Nah, kalau saya dorong satu-satuan gaya di titik nodal 1 ini, akan muncul F11 dan F21. F11 ini adalah koefisien fleksibilitas. Lalu 11 itu bagaimana membacanya? F11 itu adalah koefisien fleksibilitas, artinya adalah displacement yang terjadi di nodal 1, maka di sini ada pertama 1, pada saat beban satu-satuan titik diberikan di titik 1. Maka di sini akan disebut dengan F11. Di sini akan muncul F21 karena nggak mungkin ini nggak begini, pasti di sini juga akan ikut naik. Di sini akan ada F21. F21 ini adalah displacement di titik 2 pada saat beban satu-satuan dikerjakan di titik 1. Sehingga di sini menjadi F21. Ini dari langkah pertama. Yang berikutnya, sekarang saya ingin mendorong untuk mendapatkan R2. Saya berikan satu-satuan di titik 2 atau di nodal C. Ini perubahan bentuknya menjadi seperti ini. By logic Anda sudah akan tahu. Maka saya akan mendapatkan F22 dan F12. F22 adalah displacement yang terjadi di nodal 2 pada saat beban titik satu-satuan dikerjakan di titik 2. F12 adalah displacement di titik 1 pada saat beban satu-satuan diberikan di titik 2. Nah, ini sekarang kita bisa membangun persamaan kompatibilitas dengan 2 derajat kebebasan atau ketidaktentuannya ada 2. Persamaannya tinggal dijumlahkan saja. Delta 1 ada di sini. Itu adalah hasil dari delta prime 1 ditambahkan F11 dikalikan R1. Ditambahkan F12 dikalikan F2. Hasilnya sama dengan 0. Itu dari sisi sini. Dari sisi nodal 2, saya akan mendapatkan nodal 2, delta 2 sama dengan 0. Itu adalah penjumlahan delta prime 2, ditambahkan F21 dikalikan R1, ditambahkan F22 dikalikan R2. Hasilnya yang di bawah. 2 derajat yang tidak diketahui, 2 persamaan yang tersedia. Pasti selesai. Apa yang selesai? Delta 1 bisa kita hitung dari persamaan yang sudah diberikan given, nanti saya tunjukkan. F11 juga bisa kita hitung dari relasi seperti ini. Dari relasi beban deformasi. F21 juga bisa kita hitung dengan relasi. Sehingga yang belum diketahui adalah R1 dan R2. Yang lainnya sudah bisa diketahui. Deltanya juga sudah diketahui. Maka saya perlu mendapatkan R1 dan R2, ada 2 persamaan simultan, pasti saya bisa selesaikan. Nah, kalau sudah seperti ini,
strukturnya nanti akan berubah menjadi statis tertentu, sendirol saja, ada beban P, ada reaksi di B ke atas, ada reaksi di C ke atas, lalu kita selesaikan yang terakhir adalah menggunakan sigma gaya sama dengan 0, menggunakan sigma moment sama dengan 0, karena strukturnya sudah berubah menjadi struktur statis tertentu. Oke, ini contoh untuk 2 derajat kebebasan. Nah, ini yang disebut dengan hukum Becky. Sebenarnya minggu lalu kita sudah berbicara tentang prinsip kerja virtual. 1 kali delta. Nah, sekarang deltanya saya ganti. Kalau minggu lalu itu, ini masih kita nyatakan dengan delta. Ini menjadi nyatakan dengan delta. 1 kali delta sama dengan integral panjang M kecil, M besar. Tapi sekarang karena sama-sama displacement, ya sekarang delta sama F21 itu sama. Nah, ini kan sebenarnya tindak lanjut dari persamaan kerja virtual yang minggu lalu sudah kita bahas. Sehingga kita dapatkan ini adalah deltanya. Kalau satunya kita hilangkan, ya tinggal 21. Prosesnya seperti ini. Ini sebenarnya slide ini hanya merefresh materi yang sudah diberikan di kuliah sebelumnya. Ini F21. Sekarang bagaimana dengan F12? Ini sudah kita jelaskan tadi, sekarang saya berbicara ketika bebannya saya pindah ke titik 2. Kalau kita ikuti kerja virtual, maka 1 kali delta, menurut materi minggu lalu, persamaannya ini bla 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 bla. Tapi sekarang 1 kali delta, deltanya saya ganti dengan F12. Di sini, satunya saya hilangkan, sehingga saya dapatkan di sini. Tuh, ternyata F12 sama dengan F21. Ini ternyata sama. Ini sama dengan yang ini. Artinya apa? Oh, di dalam persamaan itu ternyata F21 sama dengan F12. Artinya apa? Tidak usah kita ngitung 2 kali. Kalau kita sudah dapatkan F21, ya sudahlah, kita gunakan juga untuk F12. Ini nanti akan sangat menguntungkan ketika kita akan menempatkannya dalam formasi matriks. Karena kita nggak perlu hitung 2 kali. Begitu kita dapatkan F21, ya pada saat yang sama kita akan mendapatkan F12. Maka inilah yang kemudian disebut atau dalam bahasa matematika teorema Maxwell. Karena kita berbicara nanti aljabar matriks. Nah, dalam hal ini matriks ini atau FIJ ini sekarang sudah menjadi general form. FIJ sama dengan FJI. Dan ini akan menjadi kolom dan baris pada formasi matriks nanti. Dan ini akan ketemu dengan teorema Maxwell, dan nanti ingatan ini akan saya panggil lagi ketika Anda kuliah di analisis struktur metode matriks. Karena apa? Ini tentang posisi dalam subscribe ini akan menentukan baris dan kolom pada sebuah matriks. Oke. Ini sama bagaimana untuk F11, F22, ya secara umum ini menggunakan terminologi yang sama, ya kita akan bisa mendapatkan bahwa 1 kali delta sama dengan F saja gitu. Nah, kalau FIJ ini yang menarik, kalau FIJ I-nya di depan, ini cukup disebut dengan F. Ini MIJ, tetapi kalau 1 kali FJI, itu JI-nya harus disebut. Nah, jadi, tapi ini kadang-kadang tidak terlalu muncul secara gamblang, tetapi bahwa kalau kita berbicara IJ, ya ini persamaannya menjadi seperti ini. Ini kalau FJI, ini prinsipnya adalah aplikasi dari prinsip kerja virtual. Satunya bisa kita hilangkan. Oke, ini hukum Becky dan hukum Maxwell. Nah, kalau kita pakai sekarang dalam kondisi real, kita cek dalam kondisi struktur statis tertentu. Saya punya balok A, ini kelanjutan yang tadi. Awalnya gambar yang atas ini awalnya,
ini masih menyambung, jadi awalnya adalah ini, tapi kemudian sudah berubah menjadi struktur statis tertentu, maka hasil akhirnya akan menjadi begini. Ada beban satu satuan, maaf, saya akan mendapatkan yang ini, ada beban P, maka bagaimana kita menghitung D? Nah, D itu adalah koefisien fleksibilitas dikalikan dengan gaya. Ini P1. Ini adalah displacement, ini adalah koefisien fleksibilitas, ini adalah gaya. Kalau gayanya pindah ke sini, maka ini adalah displacement, koefisien fleksibilitas, gaya. Ya. Oh, ternyata berulang. Ini D2 adalah koefisien fleksibilitas kalikan gaya. Loh, ternyata berulang-ulang terus. Nah, kalau kita jadikan dalam general form, ternyata bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Urean gambar sebelah kiri itu gambar yang tadi, sama persis. Cuma sekarang bebannya berbeda. Anda perhatikan di sini, sekarang bebannya adalah general sheet loading system, W. Nah, yang harus kita pahamkan kepada Anda adalah ketika sekarang struktur beban kita adalah beban rata, general, Anda akan melihat deformasinya seperti ini. Ketika ini roll-nya di nodal 1 dan nodal 2 saya hilangkan, deformasinya berubah menjadi yang ini, yang garis merah di gambar kedua. Akan muncul konsekuensi displacement yang tidak kompatibel, karena di sini 0, di sini tidak 0, maka harus saya sesuaikan. Dengan cara yang sama, tadi saya sudah kita tunjukkan di titik 1 dari nodal 1 saya bisa mendapatkan delta prime 1 ditambah F11 R1 ditambah F12 R2 sama dengan delta 1 nilainya 0. Delta aksen 2 sama dengan 0 ini adalah hasil penjumlahan dari delta prime 2 ditambah koefisien fleksibilitas 21 dikalikan reaksi 1 ditambahkan koefisien fleksibilitas 22 dikalikan R2 hasilnya seperti ini. Ini adalah persamaan linear simultan. Dua derajat yang tidak diketahui, saya punya dua persamaan, saya bisa menghitung dua redundan. Nah, kalau ini saya selesaikan dalam formulasi matriks, ini menjadi vektor kolom displacement, ini adalah matriks fleksibilitas, ini adalah vektor kolom redundan. Ini adalah vektor kolom boundary condition. Semuanya sekarang ini dinyatakan dalam bentuk matriks. Oke, ya kalau sudah selesai ya besok kita akan ketemu seperti ini di kuliah studi matriks. Tetapi yang sekarang materinya tidak akan kita selesaikan dalam bentuk matriks, tetapi yang akan kita bahas dalam kuliah kita ini nanti untuk berikutnya adalah ya kita masih menggunakan metode konvensional di mana persamaan kompatibilitas ini yang dinyatakan dalam persamaan linear simultan ini akan kita selesaikan secara manual. Perkembangan berikutnya, nanti kita akan menyelesaikan ini di kuliah matriks, ini akan kita eksplor lebih lanjut dengan metode-metode yang jauh lebih powerful nanti. Tetapi sekarang Anda tahu bahwa bagaimana kalau dua derajat tidak tentuan atau dua degree of freedom, saya perlu dua compatibility equation ini. Kalau 3, ya saya perlu 3. Kalau 4, ya saya perlu 4. Kalau 5, perlu 5. Kok belum begitu powerful, Pak? Ya iya, memang. Selama ini nanti solusinya di kuliah matrik lebih powerful. Tapi sekarang kita harus memberikan metode gaya ini dibangun. Sampai di sini, saya sambil berminum. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mas Christopher Setiawan, bisa mendengar saya, Mas Christopher?
Ya, Pak. Gimana, Mas? Bisa mengikuti penjelasan saya? Masih mencoba mengikuti, Pak. Oke. Sudah mengunduh materinya atau belum, Mas? Christopher? Sudah, Pak. Oke. Bisa dibuka dengan baik? Belum dibuka? Gimana? Sudah dibuka, Pak. Oke. Nggak ada kendala? Clear semua? Ya, masih mencoba mengikuti, Pak. Oke. Mbak Aninda Garnirita. Bisa mendengar saya, Mbak Aninda? Bisa, Pak. Gimana? Ada problem dengan materi saya? So, ini masih mencoba mengikuti dan nanti direview kembali. Ya. Oke. Sekali lagi kepada teman-teman semua, gambar yang ditunjukkan di sini itu harus Anda pahami dengan teliti. Jadi ada informasi mengenai perubahan kurva dari sistem struktur seperti ini, pembebanan seperti ini, ternyata dia punya deformasi seperti ini. Begitu bentuknya sistem berubah, perubahan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini konsekuensi dari kedua perubahan ini yang kemudian menjadi dasar dari penyusunan persamaan kompatibilitas. Ini yang disebut dengan compatibility equation. Jadi tanpa pemahaman mengenai compatibility, sifat-sifat tumpuan, sendi dan roll dan sebagainya, perubahan bentuk, nah itu akan menjadi kesulitan. Tapi ketika Anda sudah punya logika, konsekuensi dari sebuah sistem struktur, pembebanan, deformasi, nah maka Anda bisa akan mengikuti bagaimana persamaan kompatibilitas ini disusun. Metode gaya ini sebenarnya fokus untuk kita menyelesaikan melalui persamaan kompatibilitas yang saya beri kotak hijau di atas ini. Ini gambarannya. Mari kita lihat contohnya. Kita masih punya yang mana yang agak susah ya. Contoh yang ini struktur, ya oke lah, yang ini aja dulu apa. Nanti kita setelah ini lompat yang agak seru, karena harapannya bisa selesai lebih cepat. Kita punya struktur statistik tertentu, A, B, dan C. Ada beban 50 kN. Kita diminta untuk menentukan reaksi di semua tumpuan, dan kemudian displacement di titik C. Dan sekarang kalau kita lihat, ini strukturnya adalah statis tertentu. Dan Anda harus tahu, ini degree-nya 1, pasti. Kalau Anda belum bisa menentukan, ya repot. Nah, karena degree-nya 1, pilihannya, ya redundannya harus Anda hilangkan 1. Kalau dalam hal ini, redundan itu pasti muncul dari kelebihan reaksi. Nah, reaksi mana yang Anda hilangkan, ya Anda boleh pilih. Gitu. Tetapi, ya saran kita, ketika mencari solusi engineering, carilah solusi yang paling simpel. Oke. Nah, kita lihat compatibility dengan prinsip superposisi yang tadi sudah ditunjukkan. Ini adalah struktur asli, kemudian menerima beban 50 kN. Maka di sini jepit, di sini roll, maka satu-satunya perubahan bentuk dari struktur kita seperti ini yang ditunjukkan dalam garis merah putus-putus. Di sini tetap siku-siku. Nah, pada kasus ini, yang ingin saya jadikan redundan adalah ini. B-nya akan saya hilangkan, maka ini akan menjadi redundan. Sekarang sudah struktur kita menjadi cantilever dan ini statis tertentu. Ketika roll di B dihilangkan, deformasinya berubah. Dari yang di atas ini berubah menjadi seperti ini. Ini ada dua kelengkungan, berarti ada dua BMD. Di sini ada satu kelengkungan, berarti hanya satu BMD. Maka di sini tidak kompatibel, terutama di sini. Yang tadinya di sini 0, di sini tidak 0. Untuk menjadikan kompatibel ini harus dilawan
sedemikian rupa ke atas sehingga deformasi di sini akan kembali ke titik. Nah, maka dengan prinsip superposisi dan pemahaman mengenai hubungan aksi reaksi, saya bisa mendapatkan persamaan kompatibilitas. Persamaannya adalah delta B sama dengan 0, itu adalah penjumlahan atau superposisi dari delta prime B ditambah koefisien fleksibilitas BB dikalikan RB. Nah, ini sekali lagi membacanya adalah displacement yang terjadi di tumpuan B saat beban satu satuan juga dikerjakan di titik B. Sehingga di sini kita sebut dengan FBB. Ya sudah, karena ini persoalannya adalah derajat 1, maka persamaannya cukup 1. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana untuk mendapatkan ini? Ya, ini sudah diberikan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah menggunakan metode energi untuk defleksi, kan? Nah, dan contoh kasusnya yang diberikan minggu lalu itu strukturnya statis tertentu. Nah, tentu bisa menghitung ini. Atau Anda akan bisa menghitung menggunakan metode yang sudah diajarkan di kuliah mekanika bahan. Misalnya menggunakan metode integrasi ganda atau double integration method. Atau Anda bisa menggunakan metode luasan momen area method. Pasti Anda bisa mendapatkan ini. Nah, ini gimana? Nilai koefisien fleksibilitas ini? Ya sama. Ini struktur statis tertentu. Ada beban 1 atau ada P di ujung. Maka ya Anda bisa menggunakan metode yang minggu lalu sudah diajarkan, metode energi, atau Anda menggunakan metode yang sudah diajarkan di mekanika bahan, yaitu double integration, atau menggunakan metode momen area. Pasti dapat FBB. Jadi kesimpulannya apa? Delta prime B bisa dihitung dengan struktur seperti ini bisa dihitung. Koefisien fleksibilitas atau FBB ini juga bisa dihitung dengan struktur ini. Ini nilainya 0, satu-satunya yang belum diketahui adalah nilai RB. Perjalanannya kira-kira seperti itu. Nah, ini urutannya. Pak, gimana caranya menghitung delta aksen B? Ini persamaannya. Delta aksen B adalah delta aksen C. Delta C itu ada di sini. Ditambah dengan pemiringan di sini dikalikan theta C dikalikan 6. 6 itu adalah panjangnya. Saya ingin men-challenge Mas Izdihar Askari. Mas atau Mbak ya? Iya, Pak. Oke, Mas Izdihar. Bisa bantu saya mengapa persamaannya di sini 6 theta C kira-kira dari sisi trigonometri gimana, Mas Izdihar? Yang diintegralkan sekali, Pak, untuk rotasinya. Bukan itu. Dari gambar segitiga atau gambar di sini yang Anda lihat, bagaimana persamaan 6 theta aksen C ini didapatkan, Mas, maksud saya. Bukan karena turunan rotasi, turunan pertama, integrasi pertama. Gimana persamaannya aja Anda tidak tahu? Gimana, Mas Izdihar? Ada gambaran? Kurang tahu, Pak. Mas Fikru Siki, bisa mendengar saya, Mas Fikru? Hadir, Pak. Gimana Mas Fikru bisa bantu saya? Kok ini persamaannya di sini itu 6 theta aksen C, bahwa delta prime B adalah penjumlahan dari delta prime C ditambahkan 6 theta prime C. Tadi asal-usul dari 6 theta prime C-nya, Pak? Iya. Mungkin dari ini, Pak,
6 dikalikan dengan theta prime C. Kan bebannya itu ada di titik C yang 50 kilonewton itu, Pak. Ya. Nah, terus ke ujung yang B-nya itu 6 meter. Ya. Jadi mungkin dikalikan dengan itu, Pak. Iya, iya memang begitu. Tetapi kalau dalam persamaan segitiga siku-siku, apa persamaannya begitu, Mas? Anda tahu persamaan segitiga siku, dong? Masih ingat nggak? Persamaan luasnya, Pak. Bukan. Kalau saya punya ini saya beri simbol X, ini Y, ini R biasanya. Dalam persamaan trigonometri, Anda masih ingat nggak hubungannya antara X, Y, dan R? Ini theta misalnya. Yang pakai sin cos itu, Pak? Iya. Berarti sebentar, Pak. Salah satu aja, salah satu. Mbak Marceli Dea Ayu, masih ingat nggak? Masa persamaan trigonometri sudah lupa gimana? Mahasiswa teknik kok lupa persamaan trigonometri ini. Persamaan segitiga siku-siku. Masih ada ingat nggak hubungan X, Y, dan R itu? Gimana Mbak Marceli? Itu pakai yang tan alfa sama dengan depan dibagi samping, bukan, Pak? Ya kan, salah satunya aja. Salah satunya Anda boleh mau ambil yang R sama dengan apa-apa XY, kan bisa. Y sama dengan apa-apa RX, kan juga bisa, gitu kan. X sama dengan apa, kaitannya dengan. Tetapi kan salah satunya, yang ingat, ada yang masih ingat nggak? Waduh, gimana ini? Mbak Saidah Nurrahma, sama dengan saya Mbak Saidah, masih ingat persamaan segitiga siku? Ini bukan ya Pak, sebentar. Ini itu Pak, delta aksen B sama dengan Enggak. Sebelum sampai ke delta aksen B. Yang ini aja dulu lah. Oke, bentar Pak. Saya punya segitiga siku-siku, ini X, ini Y, ini R, ini ada sudut theta. Nah, relasi di antara, ini kan nanti akan menjawab ke sini. Ini kan berarti 6 theta C, ini kan sebenarnya di sini akan jadi Y, gitu kan. 6 meter di sini akan jadi X di sini kan. Nah, kemudian kemiringan ini bisa jadi R. Ini kan sebenarnya sama. Cuma saya ingin mengantarkan kepada Anda tentang kok persamaan di sini 6 theta C itu dari mana sih sebenarnya itu. Sama dengan R dikali sin theta. Lupa ya, masa nggak ada yang ingat? Dia sama dengan R dikali sin theta, bukan Pak? Ya, oke. Kalau sekarang yang dicari Y dengan X, ini kan yang dicari kan 6 theta C kan sama dengan Y kan? Kemudian 6 meter itu kan ada X kan? Kemudian di sini ada theta C, di sini ada theta. Cuma ini gambarnya diputar aja. Ini kan sama aja dong segitiganya. Nah,
Sekarang kalau yang dicari Y dalam persamaan ini gimana? Karena Y di sini nanti akan sama dengan 6 theta C gitu posisinya. Kemiringan ini yang jadi R, mendatar ini X, di sini yang menjadi jarak 6 meter. Saya perlu mendapatkan di sini, kalau di sini Y, kalau di sini 6 theta C. Nggak ada yang bisa membantu? Ada yang mencoba membantu? Izin membantu, Pak. Silakan, Mbak Putri. Mungkin kalau untuk korelasi X dan Y-nya mungkin Y sama dengan X tan theta ya, Pak? Yes. Ya. Kalau di segitiga ini, korelasinya, saya punya theta, saya punya X, Y, kan mestinya Y itu adalah X tangen theta. Betul, dan Anda harusnya paham itu karena ini kan materi kelas berapa ya, kelas 1 SMA mungkin ya. Dan itu akan selalu ketemu. Jadi sebenarnya kalau menurut teori siku-siku, karena ini kan siku-siku, ini ada theta, ini ada theta. Maka Y ini kan harusnya adalah X tangen theta. Atau di sini adalah 6 tangen theta C. Tuh, pertanyaannya kenapa tangannya kok nggak ada? Kok di sini nggak muncul tangan? Nah, jawabannya, deformasi yang terjadi ini adalah deformasi yang masih kecil. Minggu pertama atau minggu kedua, minggu pertama mestinya saya sudah menyampaikan tentang hukum Hooke, di mana salah satu yang kita dapati adalah bahwa penampang itu akan tetap utuh sebelum, selama, dan setelah. Turunan berikutnya adalah apa? Agar itu bisa berlaku hukum Hooke, maka syaratnya adalah perubahan bentuk itu kecil, deformasinya kecil. Maka 6 theta C ini sebenarnya adalah perubahannya kecil. Sehingga dengan demikian, kalau ini perubahan kecil, maka tetanya adalah kecil. Disinilah berlaku tangen theta sama dengan theta itu sendiri. Masih ingat nggak? Di pelajarannya adalah persamaannya tangen theta sama dengan theta untuk nilai theta yang kecil. Kalau Anda masukkan saja misalnya tangen theta, misalnya 0,001, maka hasilnya ya tangen theta sama dengan theta itu sendiri. Artinya apa? Ya tangan itu ditulis ataupun tangan itu tidak ditulis, ya hasilnya sama. Maka di sini tangannya tidak perlu ditulis. Di sini hanya muncul 6 theta C. Jadi Mbak Putri Aristia menyampaikan harusnya ini adalah 6 theta, 6 tangan theta C harusnya. Tetapi ya karena tetanya kecil, nggak usah ditulis lah gitu. Agar apa? Sinkron antara penjelasan teorema Pythagoras dengan perubahan bentuk di sini. Nah, ini yang harus Anda pahami. Sehingga kemudian kita lanjutkan ke topik selanjutnya bahwa delta B yang terjadi itu adalah theta C plus 6 theta C. Delta B-nya, theta C adalah ini yang diambil adalah sebenarnya adalah PL pangkat 3/3 EI. Ini persoalan yang sederhana. Anda bisa menghitung dengan integrasi ganda atau luasan momen atau metode kerja virtual. Nanti akan mendapatkan nilainya adalah PL pangkat 3/3 EI. L-nya diganti 6, ya kita masukkan di sini. Kemudian 6 kali theta C, ya 6-nya pindah ke sini, theta C-nya adalah PL kuadrat per 2 EI. Ini kalau tadi Mas Soko tadi, ini adalah integrasi pertama, diferensial pertama, integrasial pertama, ini integrasi yang kedua. Ya, kita akan mendapatkan pangkat 2, di sini pangkat 3. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita masukkan semuanya, saya dapatkan hasilnya plus 9.000 per EI. Tandanya positif, berarti arahnya sama dengan 50 yang kerja ini.
Itu satu problem tentang theta B untuk mendapatkan di sini. Lalu untuk FBB atau koefisien fleksibilitasnya, ya sama, sekarang ini saya punya cantilever dikasih beban di ujung. Persamaannya adalah PL pangkat 3 per 3 EI. PL pangkat 3 per 3 EI, P-nya masukin 1, L-nya masukin 12, karena sekarang menemukan panjang total, kemudian 3 EI ketemunya adalah plus 576 per EI. Karena hasilnya plus, arahnya akan sama dengan beban satu satuan, sehingga di sini saya berikan anak-anak. Nah, kalau sudah begitu, ini dari hasil sebelumnya, ini adalah persamaan kompatibilitasnya, maka sekarang bisa kita selesaikan. Kalau saya ambil gaya ke atas positif, maka ini yang ke bawah jadi negatif. Minus 9.000 per EI ditambah 576 per EI dikalikan RB sama dengan 0. Sekarang RB itu akan menjadi reaksi ke atas sebesar 15,63. Arahnya ke atas. Ini positif ke atas, ini positif ke atas. Nah, sekarang saya akan bisa menghitung free body diagram dari struktur ini atau keseimbangan gaya. Ini roll ini sudah saya hilangkan, saya ganti dengan beban 1563, ini beban pil, ini akan menjadi jepit. Kalau saya gambarkan, sebenarnya solusi terakhir kita itu adalah tinggal begini. Strukturnya, cantilever, ini jepitnya. Ini akan ada 50. Ini akan ada 15,63. Kalau sudah begitu, ya tinggal kita selesaikan dengan sigma momen sama dengan 0 di A, seperti yang tertulis di sini. Sehingga ketemu momen di A adalah 112,4. Kalau sudah, kita sigma gaya sama dengan 0, 50 dikurangi 15,63 akan muncul 34,37. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Jadi tantangan kita tadi adalah membangun persamaan kompatibilitas ini, menghitung lendutan. Oke. Sampai di penjelasan ini, kita lanjutkan dengan gambar SFD, ini gambar BMD. Ini struktur aslinya dikembalikan. Reaksi yang final itu saya tunjukkan dengan warna hijau. Ini tadi 112,40 Nm reaksi momen di A, kemudian ada 34,37 reaksi vertikal di A, dan kemudian ada 15,63 reaksi vertikal di B. Kalau saya gambarkan ini adalah SFD, ini adalah BMD-nya. Nah, Anda bisa lihat, karena ini tetap harus siku-siku, maka di sini ada kelengkungan negatif, bibir cemberut. Di sini ada kelengkungan positif, bibir tersebut. Maka daerah ini akan menjadi daerah kelengkungan positif, ini akan menjadi kelengkungan negatif. Nah, ini harus sinkron dengan gambar BMD-nya. Ini adalah momen negatif 112,44, di sini adalah momen positif. Ada titik balik kelengkungan yang diberi warna titik kuning ini yang disebut dengan poin inflection point atau titik balik kelengkungan. Titik balik kelengkungan itu ditandai dengan titik momen sama dengan 0. Nah, kalau ini ya kita bisa hitung jaraknya berapa. Ternyata tidak di tengah-tengah gitu. Kalau di sini 93,78, di sini 112, kita ambil garis lurus, kita menggunakan segitiga sebangun, Anda akan mendapatkan titik potong di sini ada di 3,28 dari sebelah kiri. Nah, ini sekarang sudah reaksinya dapat, SFP-nya dapat, BMD-nya dapat. Oke. Ini metode yang lain. Silakan nanti Anda, ya kalau ingin belajar bisa di googling mengenai metode double integration dan atau sudah Anda pelajari di mekanika bahan. Hasilnya akan sama. Untuk membangun delta C, ya, jadi pembentukan di C untuk ngecek
nilainya berapa. Kemudian, ya oke, saya akan ambil contoh yang sekarang ini, satu lagi mungkin di sisa waktu. Nah, metode yang kita gunakan ini ternyata bisa diaplikasikan kalau ternyata titik B ini mengalami penurunan. Jadi kalau kita membuat sebuah fondasi, kita memprediksi akan ada penurunan yang tidak seragam antara A, B, dan C. Jadi misalnya A turun 2 mili, C turun 2 mili, tetapi B turun 7 mili. Dalam proses pembuatan fondasi pasti akan terjadi settlement atau apa ya, penurunan yang berlanjut pada masa layan dari struktur. Nah, kalau ada kondisi ekstrim terjadi perbedaan penurunan, misalnya B turun 5 mm, nah bagaimana problemnya? Nah, kita coba selesaikan dengan menggunakan metode gaya. Intinya Anda harus mulai ini derajatnya berapa? Oh, ini derajatnya 1. Maka saya hanya perlu satu persamaan keseimbangan saja. Ini adalah roll, ini adalah roll, ini adalah sendi. Ya silakan kita selesaikan salah satu, tapi yang paling gampang ya yang di tengah kan kita jadikan ketinggian. Nah, prinsipnya menjadi seperti ini. Cuma yang berbeda apa dengan contoh yang tadi adalah kalau yang tadi delta B ini nilainya adalah 0 karena di sini tidak ada settlement, maka pada contoh yang sekarang ini tidak 0 karena pada posisi akhir akan terjadi settlement sebesar 5 mm. Maka di sini akan ada minus 0,005 meter. Proses pembentukan delta prime B plus FBB dikalikan RB ini sama dengan yang tadi. Nah, sekarang dengan persamaan ini ya kita selesaikan. Bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan delta B? Ya ini metode conjugate beam, atau menggunakan metode yang tadi lah, intinya sama. Saya akan menyelesaikan bahwa delta prime B adalah minus 1,13, koefisien fleksibilitasnya adalah 10,67. Kita masukkan ke persamaan ini, maka sekarang kita disebutkan minus 0,005 adalah minus 117,3 per E ditambah 10,67 per E kalikan RB. Kalau di sini ke atas positif, hasil akhirnya ternyata masih positif, maka reaksi di B adalah ke atas positif. Nah, pada kasus kita ini, problemnya sekarang akan kita jadikan satu-satu. Kalau persoalannya adalah ada 16, kemudian ada reaksi, ya kita selesaikan satu-satu saja dulu. Saya pasang 16 dulu, dengan perbandingan jarak, maka di sini akan ada 12, di sini akan ada 4. Kemudian ada 1 dikalikan RB 5,7. Kalau misalnya ini 0,5 kalikan 5,7, nanti ketemunya adalah 0,57 akan kita tambahkan di sini. Nah, sehingga kemudian setelah jadi, struktur kita itu akan menjadi reaksi di A 9,31, ini 5,37, ini 1,32. Ini di total, semuanya harus sama dengan harusnya akan sama dengan 16. Maka ini adalah strukturnya. Ada yang menarik, apa yang menjadi menarik di sini adalah karena delta B ini tidak 0, BMD-nya akan berubah. Nah, ini yang kadang-kadang kalau Anda di soal ujian ini yang banyak sekali yang keliru. Saya bantu misalnya kasusnya kalau tidak ada defleksi, kalau tidak ada settlement di B, maka bentuknya akan menjadi, saya gambar dengan warna oranye yang berbeda. Kalau warna oranye ini mengasumsikan delta B sama dengan 0, maka bentuknya akan menjadi begini. Tolong ikuti, ini naik menjadi begini. Ya, kalau seandainya tidak ada settlement 5 mm. Nah, coba perbandingkan dengan
gambar yang paling bawah ini. Ternyata begitu delta B ada penurunan 5 meter, BMD-nya menjadi seperti ini. Kalau di sini, logikanya di sini akan momen negatif, momen positif, bibir tersenyum, di sini akan momen negatif, mestinya akan ada dua daerah momen negatif dan momen positif. BMD-nya juga harus momen negatif, momen positif. Tetapi karena di sini ada settlement 5 mm itu, bentuknya menjadi berubah, ternyata tidak ada kelengkungan momen. Semuanya berada pada kondisi positif. Dari mana hitungnya? Ya kita hitung di sini misalnya. 9,3 kalikan 2. Oh, ternyata 18. Di sini arahnya ke atas dikalikan jaraknya 4 meter. 1,2 kali 5 ketemunya 5,2. Masih positif semua. Berarti tidak ada kelengkungan momen. Berarti hanya single curvature, single kelengkungan. Oh, berarti kalau hasil akhirnya Anda ternyata masih ada dua kelengkungan, yaitu yang keliru. Jadi kadang-kadang saya melihat soal seperti ini, cukup lihat hasil akhirnya bagaimana. Kalau ternyata masih ada double curvature, keliru. Nah, itu adalah bagaimana metode fleksibilitas atau metode gaya yang kita gunakan untuk bisa menyelesaikan persoalan superstatis tak tentu dalam hal ini untuk balok dan kasusnya untuk derajat 1. Nah, saya akan stop di contoh soal ini. Nanti mungkin kita akan gunakan ini, silakan contohnya cukup banyak. Besok saya akan langsung masuk ke frame. Jadi untuk contoh-contoh yang selanjutnya, tadi kita berhenti di 9.2, kemudian 9.3. Silakan Anda pelajari, nanti saya minggu depan akan masuk ke untuk aplikasinya di frame. Tantangannya akan lebih kompleks, tetapi Anda harus bisa catch up dengan proses yang berjalan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini semuanya sudah menghilang, ya saya tidak berpanjang lagi karena antusiasme saya itu ya berbanding lurus dengan antusiasme Anda. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lanjut, saya akhiri saja kuliah kita. Untuk presensinya kelihatannya untuk kuliah pengganti tidak bisa menggunakan apa namanya master, jadi kelihatannya akan digunakan dari data di apa namanya Zoom ini. Oke.